Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Angelica Natasha Situmorang. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai geologi dan geomorfologi Pulau Papua. Untuk tahu lebih lengkapnya, yuk simak video berikut ini. Baiklah, untuk pembahasan pertama kita akan membahas mengenai proses terbentuknya Pulau Papua. Menurut penelitian, 60 juta tahun yang lalu, Pulau Papua masih berada di dasar lautan dan tergolong sebagai pulau termuda di dunia. Terbentuknya dari endapan atau sedimentation benua Australia dan pertemuan atau tumbukan antara lempeng Eurasia, Sunda Shelf, dan lempeng Indo-Australia, Saulo Shelf, serta lempeng Pasifik sehingga mengangkat endapan tersebut dari dasar Laut Pasifik yang paling dalam ke atas permukaan laut menjadi sebuah daratan baru di bagian utara Australia. Nah, menurut Smith, tahun 1990, perkembangan tektonik Pulau Papua terdiri dari dua periode. Yang pertama, periode Oligocene sampai pertengahan Miocene, sekitar 35-5 juta tahun yang lalu. Pada bagian belakang busur lempeng Indo-Australia terjadi pemekaran yang mengontrol proses sedimentasi dari kelompok batu gamping Papua Nugini selama Oligocene sampai awal Miocene, dan pergerakan lempeng ke arah utara berlangsung cepat dan menerus. Pada bagian tepi utara lempeng Samudra Solomon terjadi aktivitas penunjaman membentuk perkembangan busur Melanesia pada bagian dasar kerak samudra selama periode 44-24 juta tahun yang lalu. Selanjutnya, pada pertengahan Miocene terjadi pembentukan opiolit pada bagian tepi selatan lempeng Samudra Solomon dan pada bagian utara dan timur laut lempeng Indo-Australia. Pada akhir Miocene terjadi aktivitas penunjaman pada lempeng Samudra Solomon ke arah utara, membentuk busur Melanesia, dan ke arah selatan masuk ke lempeng Indo-Australia, membentuk busur kontinen Kalk Alkali Mount Utawa dan busur Maramuni di Papua Nugini. Nah, selanjutnya itu periode Miocene akhir sampai Pleistocene sekitar 15-2 juta tahun yang lalu. Mulai dari Miocene tengah bagian tepi utara lempeng Indo-Australia di Papua Nugini sangat dipengaruhi oleh karakteristik penunjaman dari lempeng Solomon. Pelelehan sebagai ini mengakibatkan pembentukan busur Marumuni dan Mount Utawa yang diperkirakan berusia 18-7 juta tahun yang lalu. Busur vulkanik Mount ini merupakan tempat terjadinya prospek emas, sulfida, epithermal, dan logam dasar seperti di daerah Apa dan Unigolf. Sedangkan Marumuni di utara, lempeng Samudra Solomon menunjam terus di bawah busur Melanesia mengakibatkan adanya penciutan ukuran selama Miocene akhir. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik Pulau Papua. A. Topografi dan klimatologi. Wilayah Papua terdiri dari wilayah daratan rendah, pesisir, dan pegunungan yang terdiri atas 3 deretan pegunungan, yaitu 1. Pegunungan utara di lingkar luar, 2. Deretan pegunungan selatan di lingkar dalam, dan ketiga deretan pegunungan tengah yang merupakan tepi dari the Australian continent. Kondisi topografi Papua yang sangat ekstrim menyebabkan pembangunan jaringan transportasi darat sangat sulit dilakukan dan membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk juga dalam pembangunan jaringan fasilitas publik lainnya seperti listrik, air bersih, informasi, dan komunikasi juga terkendala dengan kondisi topografi ini. Nah, yang B, kondisi kawasan. Selain terhampar daratan yang sangat luas, Provinsi Papua juga merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan lautan, yaitu Laut Arafuru dan Samudra Pasifik. Sehingga wilayah Papua memiliki potensi di bidang perikanan laut tangkap sebagai wilayah yang dikelilingi laut dan berada di perairan bebas Samudra Pasifik. Papua juga memiliki beberapa pulau yang berbatasan dengan negara lain. Bagaimana ya kira-kira kondisi umum dan bentuk fisiografi Pulau Papua? Secara umum, terbentuknya Pulau Papua atau dulunya Irian Jaya dipengaruhi oleh dua lempeng yang dominan, yaitu lempeng benua Australia di bagian selatan dan lempeng Pasifik di bagian utara. Pulau Papua pada awalnya diperkirakan merupakan semenanjung utara dari Australia, namun karena adanya pergerakan lempeng benua Australia yang bergeser ke arah utara mendekati Asia kira-kira 45 juta tahun yang lalu, memungkinkan masuknya air laut ke celah daratan sehingga Papua dan Australia menjadi terpisah. Nah, selanjutnya yaitu kondisi geologi dan geomorfologi Pulau Papua. A.
Kondisi geologi. Geologi Papua melibatkan interaksi antara lempeng Australia yang berada di bawah Laut Arafura dan meluas ke arah lempeng Australia dengan lempeng Pasifik. Hampir seluruh evolusi tektonik Kenozoikum merupakan hasil interaksi konvergen antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Pulau Papua dibagi ke dalam 3 daerah tektonik, yaitu yang pertama, dataran bagian selatan atau Southern Plains. Kedua, New Guinea Mobile Belt atau NGMB. Ketiga, bagian tepi lempeng Pasifik atau Sabuk Oviolit Papua. Geologi Papua merupakan periode endapan sedimentasi dengan masa yang panjang pada tepi utara keraton Australia yang pasif yang berawal pada zaman karbon sampai tersier akhir. Lingkungan pengendapan berfluktuasi dari lingkungan air tawar, laut dangkal sampai laut dalam dan mengendapkan batuan klatik, kuarsa, termasuk lapisan batuan merah karbonan dan berbagai batuan karbonat yang ditutupi oleh kelompok batu gamping New Guinea yang berumur Miosen. Pada masa Oligosen terjadi aktivitas tektonik yang besar pertama di Papua, yang merupakan akibat dari tumbukan lempeng Australia dengan busur kepulauan pada lempeng Pasifik. Sedangkan peristiwa tektonik penting kedua yang melibatkan Papua adalah orogenesa Melanesia yang berawal di pertengahan Miosen yang diakibatkan oleh adanya tumbukan keraton Australia dengan lempeng Pasifik. Hal ini mengakibatkan deformasi dan pengangkatan kuat batuan sedimen karbon Miosen dan membentuk jalur aktif Papua. Kelompok batu gamping New Guinea kini terletak pada pegunungan tengah. Jalur ini dicirikan oleh sistem yang kompleks dengan kemiringan ke arah utara, sesar naik yang mengarah ke selatan, lipatan kuat atau reba dengan kemiringan sayap ke arah selatan orogenesa Melanesia. Ini diperkirakan mencapai puncaknya pada Pliocene. Tengah ini menempati bagian ketiga dari Mobile Belt. B. Kondisi geomorfologi. Secara astronomis, Pulau Papua terletak pada 0 derajat 19 menit lintang utara sampai 10 derajat 43 menit lintang selatan dan 130 derajat 45 menit bujur timur sampai 150 derajat 48 menit bujur timur, mempunyai panjang 2.400 km dan lebar 660 km. Secara administratif, pulau ini terdiri dari Papua sebagai wilayah RI dan Papua Nugini yang terletak di bagian timur. Kawasan Papua terbentuk dari interaksi lempeng Australia dan Pasifik yang menghasilkan bentukan yang khas. Yang pertama, kepala burung dan leher. Sejajar dengan pantai utara, pada bagian kepala terdapat rangkaian pegunungan yang membujur timur sampai barat antara Salawati dan Manokwari, sehingga wilayah terbagi menjadi bagian utara dan selatan oleh depresi memanjang. Rangkaian utama tersusun dari batuan vulkanis neogen dan kuarter yang diduga masih aktif dan volkan Umsini pada tingkat solfatar. Rangkaian selatan terdiri dari sedimen tersier bawah dan pertersier yang terlipat kuat. Arahnya timur sampai barat, kemudian melengkung ke selatan sampai Pegunungan Lima. Bagian utara kepala dipisahkan terhadap bagian selatan atau Bombarai oleh teluk maksuler yang sangat luas tetapi dangkal karena sedimentasi yang besar dan ditandai dangkalan yang berisi pulau-pulau, parit-parit, dan bukit-bukit yang terpisah-pisah. Yang kedua, batang atau daratan. Utama bagian barat pulau ini menunjukkan zona-zona yang arahnya barat laut sampai tenggara yang sejajar satu sama lain. Selanjutnya berupa zone memanjang dari tanah rendah dan bukit-bukit, yaitu depresi Membramo sampai Bewani yang sebagian menjalin dengan jalur pantai utara daratan utama. Depresi tersebut membujur dari pantai timur Teluk Gelving di sepanjang Danau Rambebay dan Sentani sampai ke pantai Vins dengan Aitape. Di sebelah selatan depresi ini terdapat rangkaian pegunungan kompleks yang disebut rangkaian pembagi utara. Yang terakhir, bagian ekor. Bagian timur menunjukkan beberapa bentang alam yang berbeda dengan dataran utama. Di antara rangkaian timur laut dan rangkaian tengah terbentang sebuah depresi yang ditandai oleh lembah-lembah Ramu dan Markham. Ke arah timur zona ini melintasi sampai Teluk Huon dan rangkaian tengah, di mana rangkaian Victor Emmanuel merupakan bagian yang relatif sempit dari sistem pegunungan lengan Papua. Perbedaan antara rangkaian tengah di bagian barat daratan utama pada suatu pihak dan bagian timur
serta ekor di pihak lain adalah dibentuk oleh perluasan vulkanisme tertier dan kuarter di bagian timur tersebut. Selanjutnya mengenai bentuk lahan yang ada di Pulau Papua. Bentuk lahan merupakan bentuk pada permukaan bumi sebagai hasil perubahan bentuk permukaan bumi oleh proses-proses geomorfologi yang beroperasi di permukaan bumi. Semua perubahan fisik maupun kimia pada permukaan bumi oleh tenaga-tenaga geomorfologi. Pada Pulau Papua terdapat beberapa bentuk lahan, yaitu A. Bentuk lahan bentuk asal proses vulkanis, B. Bentuk lahan bentukan asal proses struktural, C. Bentuk lahan asal denudasional, D. Bentuk lahan asal fluvial, E. Bentuk lahan asal marin, F. Bentuk lahan asal glasial. Nah, apa saja sih potensi yang dimiliki Papua? Potensi yang dimiliki Papua terdiri dari 3 bagian. Yang A, bahan galian strategis yang terdiri dari minyak gas alam, batu bara, timah, dan emas. B, bahan galian vital yang terdiri dari seng dan tembaga. Dan yang C, bahan galian golongan C yang terdiri dari batu gamping, lempung, dan pasir putih. Baiklah, sekian pembahasan terkait geologi dan geomorfologi Pulau Papua. Thanks for watching, guys.